Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha dzu fadlin 'alan nas wa inna aktsaran nasi la yashkurun. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kawan-kawan dari kru For Good Secang Magelang Indonesia yang semua mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan Allah, mengalam dunya mulya, alam akhirat mulya, paringono sehat awake, sehat pikire, tur sehat kantongipun. Amin ya robbal alamin. Jumpa kembali dengan kami Hajudin Alwi yang pada kesempatan ini akan memaparkan sebuah tema yang barangkali tidak asing bagi kita sekalian, yakni buruk sangka. Alkisah seorang teman pernah cerita, suatu ketika bepergian beserta kawan-kawan yang lain dan singgah untuk salat di sebuah masjid. Ketika sholat akan dimulai, ada tambahan jamaah dengan penampilan mirip seorang preman, lengkap dengan rambut gondrongnya. Teman saya yang menjadi imam sempat khawatir dan curiga karena dia memiliki sepatu yang masih tergolong baru, dengan persangkaan nanti jangan-jangan dialah yang akan mencuri sepatu itu. Tentu saja selama sholat, teman saya tersebut diganggu dengan perasaan yang tidak tenang. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Subhanallah, usai sholat si makmum masih berada di tempat. Bahkan ketika teman saya beserta kawan-kawannya beranjak, si makmum yang gondrong tersebut masih khusyuk menjalankan wiridnya. Maka saudara sekalian, teman saya tersebut menjadi menyesal atas prasangka buruknya. Dan hal ini membuat dia rugi double. Rugi karena konsentrasi selama salat terganggu. Yang kedua, merasa ditipu oleh prasangka buruk dalam hatinya. Buruk sangka jika dikaitkan dengan asal kata su'udzon, seperti yang termaktub dalam kitab An-Nihayah, dimaknai sebagai suatu penetapan dan pegangan yang berdasarkan pada goresan jiwa yang masih bisa salah dan benar. Buruk sangka merupakan noda hitam yang ada dalam hati dan selalu menghantui dengan tuduhan tidak baik. Pertama kepada Allah atas apa yang diterima. Dia sadar bahwa segala sesuatu datangnya dari Allah, tetapi ketika terjadi penolakan dan ketidakpuasan, maka Allah dianggap tidak baik pada dirinya, tidak adil pada dirinya. Buruk sangka juga bisa dialamatkan kepada sesama manusia dengan tuduhan-tuduhan yang masih berada di dalam raba-raba. Kita semua paham bahwa suudzon merupakan fenomena kejiwaan yang sangat merugikan bagi diri sendiri
sekaligus membahayakan bagi orang lain. Oleh karena meracuni hati, jika terbersit suudzon, segera hentikan dengan cara memahami madarat daripada suudzon. Yang pertama, saudara, bahwa suudzon itu merupakan larangan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Al-Hujurat ayat 12 yang maknanya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka buruk, sebab purbasangka yang demikian itu adalah suatu durhaka. Saudara jamaah rahimakumullah, peringatan Allah tersebut pasti ada makna di balik itu. Pasti buruk sangka memiliki efek yang luar biasa tidak baiknya bagi kepribadian seorang manusia. Maka jika seseorang terbesit untuk berprasangka buruk pada orang lain, segera batalkan. Dan yang demikian tersebut insya Allah justru akan memperoleh pahala. Yang kedua, menjauhkan diri dari silaturahim. Orang yang gemar suudzon dipastikan berpengaruh pada watak dan perilakunya. Segala kesan yang ditangkap akan dipandang dari sisi yang negatif, sehingga dirinya mudah bersikap curiga dan sulit menjadi percaya kepada orang lain. Padahal dalam kehidupan kebersamaan ini, saling percaya merupakan modal yang utama. Oleh karena itu, sifat-sifat yang demikian itulah yang membuat seseorang dengan perangai buruk sangka biasanya tersisih dari pergaulan karena dimulai dari dirinya yang menyisihkan, menjauhkan diri dari orang lain. Orang demikian biasanya menganggap diri lebih tinggi, lebih hebat dari orang lain. Sehingga sifat-sifat yang ditimbulkan cenderung menjadi sombong, mudah melecehkan dan merendahkan orang lain. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, madarat dari buruk sangka membuat jiwa tidak tenang. Orang yang buruk sangka jelas hidupnya tidak tenang. Bagaimana tidak? Dalam keadaan dia sendiri memikirkan orang lain hal-hal yang buruk, menyangka orang lain hal-hal yang tidak berkenan di hatinya. Ada tamu datang, dikira akan pinjam uang. Ada seorang berpakaian muslim, sudah dianggap akan menyodorkan proposal pembangunan. Dan hal-hal lain yang menimbulkan jiwa tidak pernah tenang, tidak pernah tentram, karena dalam dirinya tidak pernah tertata dengan baik. Yang ada kekhawatiran, kecemasan, dan tuduhan-tuduhan yang buruk terhadap orang lain. Dan apabila kita mengalami nasib yang tidak beruntung, selalu mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain, dirinya menjadi sial karena sebab musababnya oleh orang lain. Hal itu sering terjadi ketika seseorang siswa
dikatakan salah maka langsung menuduh kepada yang lain dengan berbagai alasan. Lebih parah lagi, ketidakberuntungan ini justru menyalahkan Allah sebagai sang pencipta. Maka dia mengatakan diberlakukan semena-mena, doanya tidak pernah dikabulkan, dan Allah tidak berpihak pada dirinya. Maka ketahuilah saudara-saudaraku, orang yang selalu suudzon jiwanya tidak tenang. Maka redamkanlah jiwa yang tidak tenang tersebut dengan menjauhi suudzon, buruk sangka sejauh-jauhnya. Barangkali berat, barangkali tidak mudah, tetapi ikhtiar sekuat tenaga, usaha sepenuh hati, insya Allah kita akan diridhoi dan akan menjadi pribadi-pribadi yang buruk sangkanya sangat kecil. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita sekalian diberikan hidayah kebaikan sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Sampai jumpa kembali. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.